Pandit senior, Roni Pangemanan atau Bung Ropan menyampaikan kabar gembira soal kedatangan para pemain naturalisasi jelang pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan menyebut Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choeaon akan datang bersama-sama hari ini. Namun Jay Itzes dipastikan akan telat bergabung dengan para pemain lain karena masih harus menjalani pertandingan bersama klubnya, Venezia. Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choeaon sudah bersiap menuju ke Jakarta. Tanggal 26 malam mereka berangkat untuk tiba ke Jakarta, sementara Jay Itzes masih harus menunggu. Venezia sudah memberikan izin untuk bermain mendukung penuh tim Indonesia, tetapi Jay harus menyelesaikan pertandingan Sabtu ini di pertandingan kedua karena ada playoff untuk ke Serie A, ujar Bung Ropan. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen dan Shane Patinama sudah tiba di Indonesia setelah menyelesaikan tugas bersama klubnya. Keduanya pun terlihat sudah mulai berlatih secara mandiri agar kondisi fisiknya masih tetap terjaga dengan baik. Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan tim promosi Serie A, yaitu Como. Bersama Inter, Emil jarang tampil selama musim perebutan Scudetto, karena kalah bersaing dengan Jan Sommer. Menurut Sky Sport Italia, Audero masih bisa mendapatkan peluang di Serie A bersama Como, yang mendapatkan promosi ke papan atas bersama Parma. Ada alasan lain yang cukup bagus mengapa Como ingin bersatu dengan Audero. Karena ia berdarah campuran Indonesia dan klub tersebut dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Direktur Como, Mirwan Suarso mengunggah foto dirinya bersama sang kiper di Instagram, sehingga memicu spekulasi potensi kesepakatan. Lahir di Indonesia, pemain berusia 27 tahun ini pernah bermain untuk Juventus, Venezia, Sampdoria, dan Inter. Dia memiliki 10 caps untuk Italia di level U21, namun tidak ada satupun untuk skuad senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram Garuda Diaspora ID dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Dari pihak keluarga mengatakan, Kevin Dix selalu memikirkan Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, jelas kabar yang membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait Timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, tulis akun Instagram tersebut. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, jika Kevin Dix bersedia membela Timnas Indonesia. Tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wingback kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini. Dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung Timnas Indonesia sebelum September 2024 atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir? Pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet, menegaskan bahwa target timnya adalah mengincar juara ASEAN Cup 2024. Target tersebut tentu akan cukup sulit untuk diwujudkan. Pasalnya, Filipina menempati grup yang tak mudah karena harus bersaing dengan Timnas Indonesia dan Vietnam. Persaingan ini nantinya terjadi di grup B ASEAN Cup 2024. 3 tim lain di grup ini yakni ada Myanmar, Laos, dan Myanmar. Sebagai informasi, hanya 2 tim dari setiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. 2 tim yang mewakili grup B diperkirakan bakal menjadi milik Timnas Indonesia dan Vietnam. Tom Saintfiet sendiri mengakui bahwa persaingan grup B tak akan mudah bagi Filipina. Namun, pelatih asal Belgia itu masih percaya timnya memiliki peluang bahkan untuk mengamankan gelar juara. Saya di sini untuk menang, kami ingin menang dalam segala aspek, kami ingin memenangi ASEAN Cup, mungkin sekarang dan mungkin 2 tahun dari sekarang, kata Tom Saintfiet. Sementara itu,
Filipina melakukan kejutan dengan menaturalisasi 8 pemain Eropa belum lama ini. Belum ada informasi terkait data pemain yang dimaksud. Namun, pemain tersebut diusahakan sudah bisa bermain saat Filipina menghadapi Vietnam dan Timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut peran DPR sangat dibutuhkan dalam upaya membuka peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini terkait dengan proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda, Jens Raven dan Calvin Verdonk. Sekali lagi, kita membutuhkan energi dan semangat Bapak Ibu di DPR RI untuk segera memproses naturalisasi Jens Raven dan Calvin Verdonk. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan berjuang di Pra-Piala Dunia 2026, kata Budi Setiawan. Desakan untuk memproses naturalisasi kedua pemain tersebut bukan tidak berdasar. Apalagi, Budi Setiawan mengaku telah mendapatkan informasi dokumen untuk Jens Raven dan Calvin Verdonk sudah di DPR sejak 18 Mei 2024. Hanya tinggal menunggu tanda tangan Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Kita hanya bisa mengetuk pintu hati Ibu Puan untuk membantu percepatan proses naturalisasinya, imbuh Budi Setiawan. Timnas Indonesia akan menjalani laga Pra-Piala Dunia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk mengalahkan Irak, kita butuh semua pemain yang visible, karena bukan tidak mungkin tiba-tiba ada pemain yang cedera atau sakit. Meskipun kabarnya Irak akan menggunakan pemain lapis kedua, tetap tidak boleh diremehkan. Justru ini adalah kesempatan untuk mendapat poin penuh lawan Irak. Selain untuk memastikan lolos ke round 3 PPD juga akan menaikkan peringkat Indonesia, katanya. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Marten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa penyebab Marten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Namun Arya Sinulinga menjelaskan, ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB Belanda. Masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah konfirmasi dengan KNVB Belanda, jadi ada syaratnya, katanya menambahkan. Dia mengungkapkan, syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, mewujudkan keinginan Marten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia, WNI. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham, Jakarta,